Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis user interface atau UI di beberapa desain antarmuka. Nah, sebelum kita membahas materinya, perkenalkan, nama saya Nur Fitriyanti. Saya dari kelas TIF 21C. NIM saya 1012-167. Nah, dosen pengampu saya yaitu Bapak Usni Hidayat, MKom. Materi kali ini yaitu menyelesaikan tugas ulangan akhir semester saya mata kuliah komunikasi visual. Nah, di sini ada gambar A dan B. Materi ini berisi apa? Berisi perbedaan antara font ataupun gambar, ukuran font, warna font yang ada di gambar A dan B. Nah, yang saya kotaki atau saya beri kotak itu nampak jelas perbedaan gambar A dan B. Kita bahas yang gambar A terlebih dahulu. Yang pertama, pada penulisan blok yang nomor A kurang sesuai untuk dibaca karena fontnya kekecilan, sehingga si user akan sulit untuk membacanya. Terus, yang kedua, untuk penulisan di bawah gambar yang sudah saya beri kotak, itu sudah bagus dan sesuai ukuran fontnya, jadi user mudah untuk membaca tulisan tersebut. Untuk yang B, penulisan kata blok ukuran fontnya sudah pas sehingga user lebih mudah membacanya. Terus akan tetapi tulisan yang ada di kotak di bawah gambar tersebut menurut saya itu kurang sesuai karena ukuran font terlalu kecil sehingga user sulit untuk membaca tulisan tersebut. Selanjutnya, pada gambar A dan B dan tulisan di bawah gambar itu nampak sangat berbeda. Kita bahas yang A terlebih dahulu. Yang A, pada gambar A kurang sesuai menurut saya karena terlalu kecil dan terlalu banyak ruang white space yang tersisa. Jadi user lumayan susah untuk melihat gambar tersebut. Terus tulisan di bawah gambar itu fontnya kurang sesuai karena tulisan judul itu seharusnya ditebalkan atau di bold supaya user mudah untuk membacanya. Dan ukuran font di bawah judul juga kurang sesuai karena ukuran font terlalu kecil. Nah, di gambar B nih sekarang kita bahas. Di gambar B yang pertama sudah sesuai nih antara ukuran gambarnya sehingga mudah untuk dilihat oleh user. Terus yang kedua, untuk fontnya juga sudah sesuai ukurannya di judul karena huruf yang di bold atau ditebalkan dan huruf di bawah judul sudah sesuai sehingga user mudah untuk membacanya. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, di halaman login antara A dan B,
Kita bahas yang A terlebih dahulu. Untuk yang A, terdapat shadow atau lebih dikenal dengan bayangan di luar garis, sehingga icon tersebut membuat lebih estetik untuk dipandang oleh mata user. Terus poin kedua, untuk penulisan font tulisan login, ukurannya bisa lebih dibesarkan lagi supaya mempermudah user membacanya. Terus yang B, yang pertama, untuk yang B seperti tidak ada shadow karena warna luar garisnya lebih gelap sehingga icon kelihatan lebih tegas dipandang mata user. Dan untuk ukuran fontnya sudah pas dan nyaman dipandang mata user. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada gambar login nih antara A dan B. Kita bahas yang A terlebih dahulu. Yang A, yang udah saya beri kotak, login me, sign up, forget to password. Yang pertama, untuk yang A di bagian tombol sign up dan forget password itu kurang sesuai karena warna backgroundnya sama dengan tombol login me, sehingga user fokusnya terpecah nih, tidak bisa fokus ke salah satu tombol dan dilihat pun kurang estetik. Kita geser ke gambar B. Untuk yang B, di bagian tombol login me lebih berwarna karena untuk menarik perhatian dan fokus user ke situ. Dan untuk tombol sign up dan forget password dikasih warna yang tidak menonjol agar titik fokus user tidak terpecah. Lanjut ya. Nah, di gambar A, judul dan isi di gambar A. Untuk gambar A, tata letak penulisannya itu kurang sesuai karena pada judulnya itu tidak dijadikan satu paragraf, sehingga si user itu susah untuk membacanya dan letak kalimatnya pun kurang enak untuk dipandang oleh mata user karena terletak terlalu ke tengah dan ke bawah, sehingga banyak tuh white space-nya nggak estetik juga kalau dipandang mata ya. Untuk yang B, semuanya sudah sesuai, posisi dan tata letak tulisannya sudah pas, sehingga white space terlihat lebih estetis dan simple, namun juga enak untuk dipandang mata dan dibaca oleh user. Selanjutnya, nah, ada tampilan follow kita, tapi fokusnya ke tanda X di A terlebih dahulu ya. Untuk yang gambar A kurang sesuai karena pada tombol icon X yang sudah saya kasih kotak itu terlalu kecil sehingga menyulitkan user ketika akan dipencet menggunakan jari tangan. Nah, yang B itu gambar icon X sudah sesuai ukurannya, sudah mudah untuk disentuh ketika akan dipencet dengan jari tangan user. Kita lanjut lagi ya. Nah, yang gambar A dan B itu kita fokus ke password. Nah, pada gambar A di keterangan password itu sudah sesuai karena udah
ada tanda merah keterangan kalau password itu salah. Salahnya itu bisa tahu di mana letak kesalahan tulisannya karena sudah ada tulisan keterangan atau penjelasan di bawah password ketika kita masukkan. Untuk yang gambar B kurang sesuai karena pada bagian passwordnya hanya ada tanda merah dan hanya ada tulisan error, itu saja. Tidak ada keterangan salahnya di mana dan kenapa. Karena tidak ada keterangan di bawah tulisan tersebut, hanya ada tulisan error pada pengisian password. Sehingga user itu susah untuk tahu letak salahnya di mana. Selanjutnya, ada tampilan nih. Tampilan apa ini? Kontak pada HP. Yang gambar A memiliki tampilan yang sudah sesuai karena bentuk, warna, dan peletakan antar elemen sudah pas. Dan antara satu sama lain itu tidak saling bertabrakan warnanya atau tata letak ikonnya. Untuk yang B nih, gambarnya putih ya banyaknya. Nah, pada gambar B memiliki tampilan yang kurang sesuai karena warna pada tampilan icon itu menjadikan icon gambar lainnya malah jadi kurang jelas. Pemilihan warna background icon itu tidak kontras dengan warna yang lain. Atau itu tuh lebih dominan kebanyakan white space atau ruang kosongnya yang warna putih. Dan warnanya pun tidak sinkron gitu loh. Sehingga di mata user itu terlihat nggak estetis. Kita lanjut. Nah, ada gambar apa itu? Jam, rumah, dan pesan itu ya. Untuk yang A, di gambar A, tata letak ikonnya kurang sesuai karena tata letaknya ada yang kurang simetris atau miring-miring, itu yang pesan ya. Menjadikan keestetikan gambar itu dilihat di mata user kurang bagus atau kurang menarik lah gitu. Sehingga tampilannya itu menjadikan kayak kurang gitu. Dan untuk warna ikonnya juga kurang sesuai karena di gambar icon warnanya tidak sama atau tidak merata antara lihat pada icon jam dan pesan. Itu kan warnanya kan hitam pekat. Nah, sedangkan yang rumah itu warnanya hitam keabu-abuan sehingga si user akan susah gitu ngebedain itu. Untuk yang B itu tata letak ikonnya sudah sesuai karena tata letak gambarnya sudah simetris antara satu icon ke icon lainnya. Itu terlihat rapih dan estetik sehingga user melihatnya nyaman untuk dipandang mata. Dan untuk warna ikonnya sudah sesuai nih antara itu icon jam, rumah, sama pesan. Itu warnanya sudah merata. Jadi si user itu tahu kalau di tengah-tengah antara jam dan pesan itu ada icon juga. Seperti itu ya. Nah, kita yang terakhir ya. Kita fokus ke kata hey, siapau, welcome home. Kita fokus ke situ dulu. Nah, di situ tuh antara tulisannya kan jauh beda. Nah, tulisan jauh beda apa sih gitu. Nah, pada gambar A, pada kalimat welcome home terlalu kecil sehingga user susah untuk melihatnya. Terus di font bawah judul atau bawah gambar
bawahnya lagi itu harusnya menggunakan warna font yang lebih jelas untuk dibaca. Fontnya seperti warna hitam gitu loh. Terus yang B, untuk yang gambar B itu sudah bagus, akan tetap seterusnya. Tulisannya di bawah judulnya lagu itu juga tidak perlu dipakai bold gitu loh, karena menjadikan mata user itu tidak terfokus pada judulnya. Nah, kadang kan bingung mana sih yang judulnya gitu. Seperti itu ya teman-teman. Wah, sudah selesai ternyata. Terima kasih. Mungkin pembelajaran saya kali ini saya cukupkan di situ. Thank you yang sudah menonton dan menyimaknya. Maaf apabila ada salah-salah kata atau kalimat di PPT tersebut. Saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya di subscribe, like, komen juga nggak apa-apa. Dadah.